memandang surau dan ulun jadi, apa kata beliau? Itu surau 3 kali ganti panitia. Ada aja masalahnya. Ya, ada aja masalahnya. Orang tuh niatnya elok, tapi panitia aku lah bingung. Akhirnya curiga, saling mencurigai. Gagal. Kita bubarin, buat lagi, gagal, bubarin. Kiranya yang tahir tidak pakai panitia dong. Tanpa proposal. So Abo nak pandai minta-minta tu. Tidak pandai fundraising. Apa kata orang tu? Buya, izinkan kami menyempurnakan surau itu. Maka sekali itu saja kami berani bawa murid. Sebab kalau bisu-bisu diulangnya beliau, diulang lo kata itu beliau. Dalam beliau berkalam sepertinya bukan beliau yang berkalam, kami merinding. Berarti pertanda Allah mengijabah. Betul, dalam waktu tidak lebih 1 semester surau jadi. Cuma sayang panitia usai, mursyid pun pindah, khalifah pun pecah. Kiranya kemajuan untuk bangunan itu tidak penting. Yang penting itu ada guru, walaupun suraunya buruk. Bapak Ibu yang berkahan Allah, satu kali ada sahabat bertanya, namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, dullani ala amalin, ajarkan aku satu amal, yang mana amal itu aqrabu ilallah, yang bisa menghantarkan secepat kilat kepada Allah. Arfa'u darajatan, yang membuat derajat kami tinggi di sisi Allah. Tapi ashalu, yang lebih gampang. Sesuai tidak aja gitu? Amalnya cepat naik pangkat, banyak pahalanya, tinggi derajatnya, tapi amalnya mudah. Kan yo hobi kita nak? Yo asli. Apa jawaban Nabi? Ya Ali, alaika bibudawamati dzikrillah. Hendaklah engkau memperbanyak mendawamkan zikir kepada Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu kami sudah tahu. Tolong ajarkan yang lebih spesifik, yang lebih spesial. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, qul la ilaha illallah. Wahai Ali, bacalah banyak-banyak la ilaha. Ali bertanya lah, itu kami tahu wahai Rasulullah, tapi tekniknya bagaimana wahai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW, karena sayang kepada saudara sepupu plus menantu beliau, Nabi SAW kemudian menjawab, Ya Ali, aghmid ainaik. Wahai Ali, pejamkan matamu, lalu bacalah kalimah la ilaha illallah. Di riwayat lain, kul Allah Allah. Itu riwayat hadisnya. Tekniknya di mana disimpan? Bukan di kitab. Itu ada di kitab Musalsalat yang dikumpulkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Al-Kushasi Al-Qurani, Syekh Umar Hamdan, bersambung kepada Sayyidina Ali, bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu kemudian dikenal dengan istilah hadis talqin zikir. Rasulullah baiat Sayyidina Ali, baiat Sayyidina Hasan Basri, terus sampai gini. Jadilah semua ajaran zikir, termasuk Naqsyabandi. Soal Naqsyabandi itu 2 jalur, ada jalur Sayyidina Ali, ada jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Teknik itu tidak ada di kitab, adanya di dalam kolbu para guru. Bapak Ibu, itu tidak boleh dikembangkan di tempat umum kecuali sudah datang isyaratnya. Ya.
Akhirnya berkembanglah zikir itu. Berkembang zikir itu dan disebut dengan zikir khafi. Zikir apa? Zikir yang samar, lembut di dalam kalbu. Berarti zikir khafi itu secepat-cepatnya jalan menuju Allah, sedekat-dekatnya thariqah menuju Allah, seringan-ringannya zikir. Lidah dikunci, mulut ditutup, mata dipejam, hanya di kalbu membaca nama Allah. Ringan tak tuh? Sangat ringan. Kalau disuruh baca la ilaha 100 kali, kan orang banyak dan keberatan. Tapi kalau pakai kalbu, kan tak usah pakai tenaga. Pakai tenaga tak? Tak perlu pakai tenaga. Cuma setan itu pintar. Kadang-kadang setan meminjam lisan manusia. Tak usah belajar zikir, gilo beko. Ya tak? Iya. Tadi malu orang belajar zikir gilo. Buya kalau tak gilo aja dulu ya. Beliau-beliau kan belajar zikir sadanya. Orang gilo tu sebelumnya belajar zikirnya lagi gilo. Cuma baru ketahuan setelah belajar zikir. Ampu punya bukti dan data-datanya banyak. Kebanyakan orang tu lah rusak. Seorang awak sayu. Tu Pak. Utuh. Kona Italionam. Lalamu lo anak nong itu. Kona Italionam. Aduh kah istilah yang naburu anak. Kona Itali, entah di mana nonam tu talah. Kalau lah kona Italionam, apapun ilmu dia pasti tidak selesai. Cuma setan tu pintar. Setan tu bermusuhan dengan ahli zikir. Harus cari pembulian. Kambing hitam harus dicari. Dan paling mudah di kambing hitam kan siapa? Orang ahli zikir. Soal zikir kau tak suka membalik. Dituduhnya diam. Ya. Dibulinya, dilapau, dipajaknya diam aja. Ya tak? Nya zikir aja. Itu aja. Kecualinya pendekar. Ahli dalil. Tentunya bisa menjawab. Tapi setan kok pintar pula. Inyo cari lo kesempatan. Kira-kira dipajak, dilepau. Orang nan duduk tu orang suduk tapi tidak sekolah agama. Gampang sekali membulinya. Cuba je buyanya kan selesai itu. Cuba je tuanku gitu kan selesai itu. Itulah pintarnya. Berkembanglah di kalangan awam. Belajar zikir gilo. Pernah gilo ya? Gilo kepada Allah. Sama je orang jatuh cinta nak. Bapak Ibu yang melakukan Allah, Nabi kira pernah berkalam. Sayyidina Umar lapor ke Nabi, wahai Rasulullah, tanya Nabi, ada apa wahai sahabat? Umar tanya, tu tetangga sebelah kalau zikir bentuk orang ria, bentuk orang gilo. Apa jawaban Nabi? Uzkurullah hatta yaqulul munafiqun majnun. Banyak-banyaklah sebut nama Allah sampai orang yang ria, yang munafik menuduh kamu ria ataupun gila. Dua aja. Mangapa ogi-ogi tenolah tu. Ya lah. Lain itu bahasa orang setunggal. Tenolah nak pokak lagu lama. Dari ketek kami itu je sejatuh kawan. Kayaknya setan kau nak sekolah dong. Dari tahun 80-an, 90-an itu je lagunya. Tanolah nak pokak tu kan. Gilo itu aja tu. Seharusnya kuliah ni kan. Tahunya kosakata baru. Nah itu sekecilnya. Bapak Ibu, ada kawan kita sekolah di Man, gilonya. Lah ada orang mengecek kalau sekolah di Man gilo. Lah ada orang ngecek itu tak? Tak. Ada kawan kita ini jatuh cinta, putus cinta, gilonya. Le ada orang mengecek, jangan jatuh cinta le yuang pia, gilo beko. Malah ketujuh, bertambah ompong tambah gata.
Ya, tambah keriput, tambah centil. Apa istilahnya? Mantia. Cantia. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada orang bekalam begitu, hati-hati, jangan-jangan di kalbunya ada kemunafikan. Tapi kalau kita bersobok orang tu, jangan kecil lah aku munafik. Jangan, tak boleh. Haram. Haram hukumnya. Karena orang yang merasa suci, dialah orang munafik. Orang yang merasa munafik, dialah orang suci. Datang kawan. Nyo seorang ulama. Waktu itu ada zikiran. Yang zikir preman-preman. Semua preman ku menangi, kecuali si ulama ku. Selesai zikir datang ke kami. Buya, badai kereh benar hati awak. Tu preman-preman tu lah menangi. Awak doktor tapi nak menangi. Awak buya tapi nak menangi. Tu mau kecil kan buya menangi tu. Nyo dalam mengatakan, bah kok tak bisa menangi, nyo menangi. Jadi kiranya ketika seseorang mengaku dirinya berdosa, mengaku dirinya kotor, itulah wusul pertama. Namanya wusul fi maqamit taubah. Sampai kepada makom taubat. Itu makom paling pertama kalau ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti makom taubat? Makom sadar awakku banyak dosa. Maka berkata Rasulullah, an-nadamu taubah. Orang yang sadar menyesal itulah taubat. Kalau kita menyesal titik anda ayam atau minimal berindang-lindangnya, ya tak? Bakaco-kaco kata orang. Ya tak? Kalau awak merasa salah, tegang langsung. Ayam atau kita mengalir. Jadi kalau ada orang gampang menangis, bukan berarti suci. Sebenarnya dia banyak dosa. Hati yang banyak nangis, ya, ketahuan. Ya. Tapi apakah kemudian jadi masalah? Tidak masalah. Justru yang bagus menangisi kalau dirinya kok banyak maksiat. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin merasakan kita tuh dekat kepada Allah, mulailah dengan menyadari kesalahan. Kesalahan itu dibagi dua, ada zahir, ada batin, ada nyato, ada tersembunyi. Yang zahir itu dimulai dari mata, dosa memandang. Telinga, dosa pandangan. Lisan kok paling banyak. Dosa berkalam. Menyinggung orang. Tersinggung Pak tadi Pak. Ya benar Pak. Serius. 2 rius. Senyumlah Pak. Tegang nah Pak tenang. Kok tersinggung Pak? Alhamdulillah berarti Pak barakah. Punya hati. Nyana ndak boleh sakit hati, tersinggung boleh. Ya tak? Sepakat ya? Ndak tersinggung Pak berarti ndak punya hati Pak. Nah ndak boleh. Pandondam. Itu ndak boleh. Awas. Ndak ada undangan lagi. Tuan kecil, alhamdulillah. Bapak Ibu yang bukan Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Yang dipanggil bukan orang kafir. Yang dipanggil itu orang yang percaya. Yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang beriman, hai orang-orang yang percaya, tobatlah dengan tobat nasuh. Apa arti tobat nasuh? Nasuh itu tobat yang tulus. Tulus tu bukan seperti orang-orang lama. Kalau rancak hasil padi wak, nah wak bersedekah. Jadi kalau anak rancak, tu nak sedekah, masih bersyarat. Ya. Nasuh tu tulus. Bakoknya kemudian berzikir bukan pengen sembuh dari penyakit, bukan pengen rezekinya lancar, enggak.
Bukan pengen tenang, bukan. Zikir tuh karena Allah suruh berzikir. Karena Allah menyuruh berzikir, kita berzikir. Karena Allah suruh tobat, kita tobat. Dan ada di muka ambo sadonyo beriman kan? Lai bertobat hari kini. Lain istighfar je tobat. Istighfar tuh minta diampuni. Kalau tobat tuh mengakui kesalahan. Itu lainnya. Lai mengakui kesalahan di hadapan Allah. Layalun. Ya dah. Minimal ba'da sholat, sebelum tidur atau bangun tidur waktu tahajud. Diingat-ingat dari bangun sampai tidur lagi. Siapa yang wak temui, siapa yang kira-kira tersinggung. Jadi ya Pak tadi itu masuk ke daftar nanti malam dia mau tuh. Ya Allah, tersinggung jemaah situngka ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Bisa titik ayat mata kita tuh. Ya Allah, petang tu ada orang rancak, mata kami tidak bisa menahan ya Allah. Itu senyumnya. Tolong ampunkan dosa mata kami ya Allah. Itu bisa titik ayat mata. Ya Allah, petang kami bagarah-gorah ya Allah. Dek banyak nagorah, tersinggung kawan, tidak menyapunya balik. Mohon ampunkan ya Allah. Ya Allah, petang kami sembahyang 5 waktu, tapi tidak satu pun hati itu connect, hati itu terhubung kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, petang kami berzikir, tapi pengona kami tidak fokus ya Allah. Banyak. Ya Allah, petang ada orang dapat rezeki, hati kami iri ya Allah. Disebut sadar itu, di muhasabah. Di muhasabah. Itulah yang diajarkan dulu oleh Abuya Syekh Hasan Basri. Begitu belum mengambilnya dari Syekh Kanis. Syekh Kanis mengambil dari Syekh Abdul Qadim. Kami dulu dibimbing cek-cek. Astagfirullah. Jadi beliau berastagfirullah kami lah menangis. Ampunkan dosa mata kami. Jadi setiap kali zikir itu terbayang-bayang beliau mengulang-ulang kalam itu. Syahdunya bukan main. Suaranya biasa. Tapi kena dibaca dari kolbu yang tulus. Indah dan merdu. Kiranya suara merdu itu bukan nan bairama. Suara nan merdu itu suara nan tumbuh dari dalam. Tumbuh dari rasa takut kepada Allah. Tumbuh dari rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, mulailah maman kaji yang paling basic tuh. Kata Rasulullah, Inni astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah fil yawm. Sesungguhnya kalbuku ada ghainnya, ada nur yang menutupi jadi kabut. Jadi Rasulullah itu kalau ingin melihat alam lain beliau istighfar. Kalau dawak pencari-carina bisa memandang alam lain, gina. Kalau bisa dicigo-cigo isi hati orang tuh. Kan kebanyakan orang kini model itu. Baru ilmu sekete orang lah dicigo-cigonya. Itu berbahaya itu. Itu berbahaya Pak. Sangat berbahaya. Sebab beberapa kolbu itu tajam. Kalau dilihat dia seperti cahaya matahari bahkan lebih terang. Kalau dicigo buto orang nan mengintipnya. Paham? Jangan cuba-cuba intip orang. Kok di dalam dia nur kewalian. Wali itu nurnya sangat terang. Awak baru murid. Kok yolah khalifah awak, kok yolah mursyid awak. Kan itu di kertas, belum tentu di langit. Wah intip-intip orang tuh. Kiranya keluar cahaya kilat. Suf. Buto matu hati langsung. Ya. Jadi tolong kalau awak ke majelis suatu majelis, ya nikmati majelis itu. Jangan jadi juri. Itu yang disebut tubuh. Tobatlah engkau kepada Allah. Kembalilah engkau kepada Allah. Taubatan nasuha. Tobat nan tulus. Pribadi tobat tu tidak suka menjadi juri ke orang. Ia menjadi juri ke dirinya sendiri. Itulah Sayyidina Adam. Ini yang sering kami hikayatkan dalam khutbah-khutbah. Nabi Adam tergelincir
salah di surga, fa'azallahumas syaitan. Maka Adam, Hawa digelincirkan oleh syaitan. Tapi ketika Nabi Adam turun, diusir dari surga, Nabi Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan syaitan atau menyalahkan dirinya? Masih hafal doanya? Rabbana zalamna, ya Allah, kami nan salah ya Allah. Kami berdua, Adam jo Hawa yang salah ya Allah. Lah tahu itu iblis. Iblis itu kan puluhan ribu tahun di surga. Sehingga berjualan. Dam, angku tuh pendatang baru. Ndeyen, aku ini sudah puluhan ribu tahun di kampung surga ini. Semua pohon-pohon, buah-buah di sini itu boleh dimakan. Tapi ada beberapa pohon kalau engkau makan, beberapa buah menjalar jika engkau makan, engkau akan berubah jadi malaikat. Atau jadi orang yang hebat. Itu bahasa orang di surga. Kalau di dunia, kalau bapak ibu makan buah labu, perut jadi sejuk. Khasiat vitamin, kecek dokter. Pohon labu itu, bukan pohon, buah labu itulah yang dulu dimakan oleh Sayyidina Adam. Ada di kitab tafsir Ibnu Katsir, masih jilid pertama, penjelasan ayat 30 sampai setelahnya. Disebutkan pohonnya. Kiranya bukan pohon-pohon yang besar, itu cuma tumbuhan menjala. Namanya apa? Labu. Kece iblis tadi apa? Jika engkau memakan buah labu ini, maka engkau akan jadi makhluk yang luar biasa. Itu gizi-gizi. Jadi kalau gizi di surga, dimakan sesuatu naik pangkatnya. Kalau di dunia wak makan sesuatu buah, perut wak sejuk, badan wak sehat. Nah, belain penjelasannya. Kemudian Sayyidina Adam turun, diusir ke bumi. Beliau tidak salahkan sekalipun sedetik pun, satu kata pun iblis. Padahal jelas di Quran, Adam, Hawa digelincirkan oleh syaitan. Jelas ayatnya. Fa'azallahumas syaitan. Jelas ayatnya. Tapi itulah cerdasnya Adam. Nabi Adam itu orang baru di surga. Tapi nur yang ada di dalam kalbunya itu lebih tua daripada Adam. Nur yang ada dalam diri Adam lebih tua daripada iblis. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, yang salah kami, bukan kawan seberang tu. Yang salah kami berdua. Coba perhatikan. Nah, suami istri ku hati-hati. Suami istri hati-hati. Ketika suami wak salah atau istri wak salah, ditanggung berdua atau ditanggung seorang? Salah kau tu, salah ang mah, pulanglah kau leh. Bahaya, ya. Kan bahaya tu. Kiranya sifat iblis tu masuk ke rumah tangga. Makanya muncullah suami istri saling menyalahkan. Itulah awal keretakan rumah tangga. Anak wak rusak jatuh bersalah-salahannya. Bersalahan lakinya, bersalah, akhirnya konflik. Apapun yang terjadi, coba kembali kepada kakek kita, Nabiullah Adam. Kalau ada kesalahan, tidak disalahkan salah satunya. Katakan, ya Allah, kami juga yang salah. Mungkin karena kami tidak sempurna, dan pasti tidak sempurna, maka terjadilah model itu. Kalau orang model itu sado kini ba kira-kira, ya, kena itu bawalah pulang. Kalau mengaji zikrullah kita Bapak Ibu harus tambah sayang jo pasangan, harus tambah pengertian jo beliau tu, harus lebih mengalah, bukan malah tambah superioritas. Aden kau orang surau kau, pangkaten khalifah di surau, kau kurang adab. Jangan bawa gelar khalifah tu kepada rumah, di rumah wak jadi ayah jadi suami. Khalifah tu gelar di surau, di luar jadi pelepah.
Tidak usah dibawa-bawa keluar. Allah tuh benci melihat orang berjalan merasa dirinya sesuatu. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi, berjalan dengan penuh congkak, merasa dirimu seseorang sesuatu. Nabi Adam baru turun ke bumi, tidak pernah salahkan siapapun di langit. Bahkan tidak menyalahkan takdir. Lain dengan iblis. Iblis mengatakan, ya Allah, aku begini, kan engkau juga yang menakdirkan. Kalau Nabi Adam tidak. Nabi Adam menyalahkan dirinya. Itulah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga kaji paling penting malam ko. Pertama, tobat. Prakteknya muhasabah. Setiap hari sebelum tidur, lepaskan semua kebencian. Ingat-ingat semua kesalahan, minta ampun kepada Allah. Kalau malu, minta maaf kepada orang, katakan, bisikkan kepada Allah yang bisa menyampaikan kalam kepada semua kalbu. Ya Allah, Engkau maha dekat dengan semua kalbu. Engkau tentu tahu di kalbu fulan ada dendam, ada sakit hati kepada aku. Tolong turunkan ke dalam kalbunya kebaikan. Tolong turunkan sifat maafmu ke dalam kalbunya. Sehingga dia memaafkanku, ya Allah. Tunggulah isu. Salami orang tu pasti belok. Itu sudah dicoba oleh imam-imam kita dari dulu. Dan yang kedua, jangan menyalahkan siapapun, salahkan diri. Langsung move on, bangkit, maju ke depan. Dan yang terakhir, zikrullah. Ambillah zikrullah itu dari ulama yang silsilah ilmunya bersambung kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Ini nanti di situ ada jalan pintas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itulah. Ya, silakan baca. Ya. Bagiinlah tadi itu. Apa tadi itu? Keranjang itu bagiinlah. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Bagaimana caranya untuk khusyuk beribadah, terutama di dalam sholat? Yang kedua, apakah Yudas Iskariot itu dajjal? Terima kasih. Cara khusyuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kami sudah jawab ini di berbagai tempat ya. Khusyuknya mata ke tempat sujud, khusyuknya kepala ke tempat sujud, khusyuknya kolbu kepada Allah, nama Allah, khusyuknya ruh merasa memandang atau dipandang oleh Allah. Kalau ulun bisa minimal sampai di kolbu. Maka untuk mendapatkan khusyuk tidak ada jalannya kecuali mengambil talqin zikir kepada ahlinya. Belajarlah ke guru-guru kita di sekolah, mursyid-mursyid, ambil ilmunya kepada beliau-beliau tu. Nanti ilmu zikir itu masuk ke dalam, minimal sampai di khusyuk qalbiyah. Khusyuk apa itu? Khusyuk qalbu, menyebut nama. Penciriannya mulai dari awal takbir sampai assalamualaikum, nama Allah tu tidak berhenti di qalbu. Nanti lama-lama geraknya hilang. Yang muncul hanyalah cahayanya. Terasa seperti ada kalimah Allah di kalbu. Tapi ingat, lafaz alim lam lam ha bukanlah Allah. Itu cuma nama Allah. Itu tidak boleh disembah. Yang disembah dan punya nama, bukan namanya. Apakah Yudas Iskariot itu dajjal? Betul. Yudas Iskariot adalah Samiri yang menyamar. Ya, lanjut. Bagaimana pendapat beliau tentang adanya peristiwa seseorang yang mengalami bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan pendapat ambo, itu kalam Rasulullah sendiri. Man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Hadis Sahih Bukhari. Siapa yang bermimpi bertemu aku, dia betul-betul melihat al-haq, real, nyata. Wa man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Yang telah mimpi ketemu aku, tunggu ada masa engkau akan melihat aku dalam keadaan jaga. Nanti adu masuknya.
Dek orang biasa tak tampak, tapi dek kolbu tampak. Allahu Akbar. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah, buka mata lihat. Nah, lanjut. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bima tentang COVID yang saat ini melanda negeri ini? Dan COVID. kedua, bagaimana hukumnya tentang pegang gadai? Pegang gadai tidak usah tanya kamu ya. Lah banyak orang menjawab. COVID itu bukan negeri kita saja yang mengalami. COVID itu seluruh dunia, seluruh negara. Jadi itu bukan konspirasi presiden, gubernur, wali kota, bupati, apalagi wali negari. Konspirasi Pak Wali. Kalian enggak? Enggak. Itu konspirasi global. Apakah ada virus berkembang sendiri? Enggak ada. Virus itu pasti ada campur tangan ilmuwan kepada benda-benda tertentu, material-material tertentu, molekul-molekul tertentu, bahan-bahan tertentu. Jadilah virus. Jadi tidak mungkin nyebar sendiri. Itu disebar. Itulah yang disebut dalam hadis. Allah akan membangkitkan, mengutus imam akhir zaman dari keturunanku apabila muliat al-ardu jawra. Apabila bumi telah dipenuhi oleh kezaliman-kezaliman. Salah satu kezaliman zaman kini global itu adalah virus. Akhirnya kita dipaksa pakai masker, dipaksa vaksin. Syukur negara kita, alhamdulillah lumayan leado papiti walaupun tidak kayu, walaupun berhutang, tapi masih bisa berhutang dan dipercaya hutangnya. Tapi negara-negara di Amerika Latin, di Afrika tidak bisa berhutang. Yang kaya siapa? Orang jual vaksin. Yang kaya orang jual masker dan vaksin. Pak jual vaksin, jual masker Pak. Berarti Pak kaya lah. Minta masker kapak tuh. Bapak Ibu ya bukan Allah, tapi teori konspirasi itu berbahaya untuk dikembangkan. Apa sebab? Teori konspirasi itu beradik kakak jo hoax. Tahu hoax? Kabar palsu. Ambo hanya berani mengatakan sampai di situ. Selebihnya kami tidak komentar. Jangan dikembangkan lanjutan. Jangan kemudian ini Cina, ini Amerika, ini Jerman. Itu gabungan beberapa negara-negara ahli konspirasi. Jadi bukan hanya Cina, bukan hanya Amerika. Kalau seandainya Cina, ngapain Cina kemudian mengorbankan ribuan rakyatnya? Kalau itu Amerika, kenapa Amerika juga dilanda ribuan, ratusan ribu per ribuan? Ratusan ribu ya. Jerman kena. Jadi itu bukan konspirasi satu negara, tapi itu konspirasi lintas negara. Jadi mereka itu tidak memandang teritorial negara. Mereka hanya memandang menang kalah, ikut aku tidak ikut aku. Itulah kezaliman global. Jadi jangan salah fokus. Tidak usah menyerang Pak Wali karena vaksin, menyerang bupati karena vaksin. Tidak ada urusan. Mereka itu korban. Justru mereka tidak dizolimi. Gubernur itu dizolimi Pak. Sampai ke presiden itu dizolimi sadonya. Percayalah kamu. Ya, menteri-menteri itu tidak bisa berdaya. Jadi kalau Bapak Ibu cerdas, berpikirnya luas, bukan hanya berpikir satu negara, bukan konspirasi alat PCR dengan Cina, tidak nyambung. Itu konspirasi lebih besar dari itu. Paham? Ya, jadi jangan temakan hoax di WA. Nah, yang WA tuh le tahu siapa WA, kan tidak tahu siapa WA. Mereka juga. Ambo ndak anti ya satu negara, ambo anti kelompok global itu. Ambo tidak anti dengan Cina karena di Cina banyak Muslim dan habaib. Ambo tidak anti Amerika karena Amerika ada seorang wali syekh, tidak usah disebut namanya. Ambo tidak anti Jerman, di Jerman ada guru ambo Syekh Hasan itu.
Amun ndak anti dengan Inggris ataupun Perancis, kita anti dengan orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus fokus, jangan salah. Jangan salah. Nanti tahun 2023, 2024 kabar palsu mengenai hal ini akan jadikan bahan untuk kampanye. Siap-siap, dan Bapak Ibu mungkin lupa dengan wasiat yang mau sampaikan. Selamat lupa ya. Akhirnya orang di pajak, di lapau bercakap, orang di grup kemudian live, keluar dari grup. Seperti kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin nanti lebih parah kalau tidak ada cara untuk menawarnya. Banyak cerita COVID. Kini kok ikuti saja mainnya sudah. Itu kan mereka makar. Makar enggak? Makar itu bahasa Arabnya konspirasi. Makar. Allah kan berfirman, "Fallahu khairul makirin." Allah itu lebih cakap, lebih bagus, lebih dahsyat, lebih detail, lebih ganas makarnya, konspirasinya daripada mereka itu. Jadi disuntik-suntiklah 1000 kali, silakan. Kau tubuh awak nak masalah. Yang penting suntikan itu tidak tembus kepada hati. Kalau tembus ke hati, jantung, rasa takut muncul. Kalau tubuh kok, jangankan suntikan vaksin, ya. Apa lagi? Debus pun dijalani, ada orang setuju, orang setuka. Ya. Itu cuma dabui, ya. Itu cuma jarum, selesai. Oh, di dalamnya ada babi. Tahu dari mana? Oh, Ustaz tidak mengerti. Emang kamu tidak baca? Emang kamu tidak punya kawan peneliti? Kita punya kawan-kawan peneliti. Betul ada bahan-bahan tertentu yang aneh-aneh. Tapi sudahlah. Kalau Bapak Ibu tidak vaksin, tidak bisa terbang ke Jawa. Kamu tidak bisa lo sampai ke kini, sampai kok. Berkatlah disuntik kok, apa bisa menengambuk ini? Ya, apa biasalah. Semua takdir itu bagi orang beriman baik. Maka corona itu bagi mukmin baik. Baru menengah Pak Lena. Biasa kok Pak menengah corona tuh bagi ambo corona itu di sisi Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Karena corona kami bisa ngajar lintas negara, tidak perlu terbang, cukup pakai Zoom. Tahu Zoom? Hebat enggak? Ya. Orang Situngkala bisa loba Zoom gini. Ya. Zoom-zooman. Thariqat Az-Zumiyah. Imamnya Syekh Az-Zumi. Mursyidnya Gumudo sama mursyidnya. Baik, jadi tidak usah khawatir, ikuti saja. Ya. Tidak usah kemudian Bapak Ibu nanti jadi konflik. Sekali ada ustadz mengatakan, "Tidak ada itu Covid," nya sedang mencoba melawan arus sebelum saatnya. Nabi dulu ketika dikalahkan, dikat oleh kafir Quraisy, Nabi ngalah. Apa sebab? Nabi meyakini Allah sebaik-baik pembuat makar. Tenang salah Pak, biarkan orang itu makar. Allah itu punya tentara yang terlihat dan tentara yang tidak terlihat. Ada wali-wali yang berwujud manusia orang soleh, ada wali-wali berwujud wajah-wajah orang aneh. Wadak sangko kiranya wali. Mereka pun sedang bergerak di alam semesta. Ya. Tenang salah Pak, ngaji-ngaji salah Pak. Ya. Sembayangkanlah rapek. Kalau disuruhnya nanti ibu ke masker pakai jalan. Ya. Terserah taruhnya di mana. Ikuti saja, tidak usah lawan. Ya. Mereka pun pasti kesusahan. Pak Wali pasti kesusahan. Di zaman itu. Kini beliau lah mulai move on. Ya enggak? Tak usah takut Pak Wali. Tak dipecat ke Pak Wali tu. Aman Pak Wali. Kalau diturun Pak Wali angkat jadi waliullah, ya enggak? Amin. Apa bedanya fikih dengan akidah atau tauhid? Fikih itu hukum badan. Akidah itu hukum akal. Ya.
Tak bacalah ya tasawuf. Tasawuf itu hukum ruh dan kolbu. Jadi hukumnya lain. Maka bertanyalah hukum badan kepada ahli fikih. Jangan bertanya ke ahli kolbu. Nanti lain jawabnya. Sebagaimana jangan bertanya tasawuf kepada ahli fikih, mungkin salah jawabnya. Udah pernah belum melihat video? Ada seorang ustaz ditanya tentang tasawuf, akhirnya sesat, zindiq, dolalah, agama sufi, agama baru. Sebenarnya tidak mengerti. Kalau dia mengerti, tidak mungkin dia menjawab begitu. Ya. Nah, jadi tanya ke ahlinya, syukur-syukur Buya tu ahli kedua-duanya, ketiga-tiganya. Kamil disebutnya, guru yang sempurna. Lanjut. Pertanyaan ketiga pada kami dikasih satu lama. Izin bertanya Buya. Fenomena yang terakhir ini, setiap tanggal 12 Rabiul Awal selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT. Setiap selesai sholat Rabu di masjid terutama maghrib, isya dan subuh selalu menjalankan tahlil secara bersama sampai doa secara bersama. Namun belakangan ini terjadi kekurangan atau berkurangnya amalan tersebut secara bersama. Mohon arahan sehingga kami mampu kembali untuk beribadah secara berjamaah. Demikian ya. Pertama, kami kasih yang paling pahit, minimalis Bapak Ibu. Yang wajib itu sholat jamaah saja. Sholat subuh ya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat 5 waktu itu yang wajib. Kalau lain namuh aja orang sembahyang jamaah, itulah syukur. Kalaupun tidak ikut doa, zikir, tahlil, untuk level 1 cukup. Untuk level apa? Minimalis. Tapi kan Nabi bersabda, aku duduk an ajlisa atau aku duduk di tempat dudukku ini, tempat sholatku ini, ba'da sholat subuh sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Otoan yang paling rancak di dunia apa? Otoan yang paling rancak di Pekumbuah. Panter. Ya, termerah. Otopak dia. Kalau otopak tu lain loh. Topak tu lain loh. Anggaplah Ferrari. Nah. Yo, Ferrari merah. Yo. Barah ragonya Pak? Berapa M? Tahu nggak berapa M Ferrari? Ada 3, 6, 7, 8. Yang mana nih? 7. Tebak-tebakan ya. Wah semua. Sekian M, 7M anggal begitu. Apa kata Nabi? Aku duduk berzikir dari ba'da sholat subuh sampai terbit matahari, lebih afdal dari dunia dan seisinya. Ferrari masuk, lebih afdal dari Ferrari. Ada istana lebih afdal dari istana. Sebut semua apapun di dunia, lebih afdal duduk sesaat itu. Tapi sesaatnya berapa tuh? Ada 45 menit ya. Dari subuh ke terbit 30 sampai 40 menit lah. Nah. Ulama kita dulu faham hadis itu, maka mereka susunlah amalan berdasarkan hadis-hadis yang terpencar-pencar. Satu hadis menyebutkan Nabi selesai sholat mengajarkan bacalah masuklah astaghfirullah. Hadis Muslim tuh. Di hadis kedua Nabi mengatakan Allahumma antas salam, tapi kawan lantas jalan. Padahal Nabi mengajarkan antas salam. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mungkin di situ diletakkan di tengah. Baca Fatihah kemudian ayat kursi. Itu ada hadisnya semua. Lalu baca subhanallah. Hadisnya terpisah-pisah tuh Bapak Ibu. Ketika hadis terpisah itu dikumpulkan, itu disebut sebuah metode berzikir. Walaupun hadisnya kemudian sahih semua, tapi kan terpisah-pisah. Orang-orang yang tidak mau zikir tahlil berjamaah, ini punya zikir enggak? Punya. Zikir pagi sore. Susunan enggak itu?
Itu susunan dari hadis yang juga terpisah-pisah. Itulah pendeknya pikiran orang kini. Dikiranya zikir di surau di masjid bukan dari Nabi. Zikir yang dari Nabi namanya cuma al-ma'thurat. Al-ma'thurat itu ada macam-macam. Ada al-musurat dari Mesir, Syekh Hasan Al-Banna. Ada al-ma'thurat dari negeri kita yang dulu juga diambil dari Mekah oleh ulama-ulama kita dulu yang sudah sering kami sampaikan nama-nama mereka. Itulah zikir ba'da salat tuh. Jadi itu semuanya ada dalilnya Bapak Ibu. Dalil tahlil ada semua dalilnya. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Dalam hadis Imam Nasai disebutkan bahwa Nabi menyebut la ilaha illallah minimal 25 kali ba'da salat. Ada semuanya. Dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengeraskan suaranya ba'da salat. Hadis itu digabung, dikumpulkan di ulama, jadilah namanya majelis zikir ba'da subuh, ba'da maghrib. Tapi dek kawan, kajilah batuka. Kaji orang tua belain, kaji kita kini kaji muda. Ya. Kecek je lah malih, tidak usah cari-cari dalil. Ya, tidak masalah kalau ada awak malih. Oh, awak ngantuk pahilah, awak sakit perut pahilah, kan ada masalah kan? Jadi kalau ada orang tagak ketika awak mau tahlil, husnuzon gitu. Mungkin inyo makan sambalado, maco. Ya nak? Betul nak? Ya, husnuzon awak ke zikir, masa suuzon? Apalagi awak mimpin zikir. Suuzon je orang nantaga, akhirnya zikirnya tidak akan nikmat. Bapak Ibu, maka kalau zikir pejamkan mata, tidak usah pikirkan orang-orang tu beyalanya, mau berdua orang, bertiga orang. Nanda nampak kan banyak datang. Piko togak lah bulu kudu apa aku. Bah, jadi yang mau menghimbau jamaah, pengen diberkahi Allah. Berkah itu bukan berarti banyak kerja. Berkah itu seketik kerja, manfaatnya besar. Dengan wak zikir dari ba'da subuh sampai terbit matahari, terlambat nak kita pergi kerja? Kan enggak. Mau berkah. Guru-guru kami di Timur Tengah, di Jawa, itu mereka kerjanya seketek. Zikirnya banyak, tapi berkahnya luar biasa. Kironyo, keberkahan itu ada di buhul-buhul langit. Jadi langit itu ada buhul-buhulnya. Di buhul-buhul itu ada lafaz subhanallah. Di buhul kini, belakang, depan, itu semuanya diikat dengan subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi kalau sudah selesai waktu subuh, teruskan duduk. Baca subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah akbar 100, la ilaha illallah 100, la haula wala quwwata illa 100, hasbunallah wa ni'mal wakil 100, sallallahu ala Muhammad 100. 7. Coba ulangi. Subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup 7 kali. Ditutup salawat 100, sallallahu ala Muhammad. Rasakan Bapak Ibu dalam 3 hari 7 hari hidupnya lebih bermakna. Ya, yang merasakan itu sudah banyak. Itu disebut dengan zikir buhul alam semesta. Bahasa Arabnya maqalidus samawati wal ardh. Orang kalau zikir dengan itu, inyo punya pekerjaannya diberkahi, inyo punya rumah tangganya diberi rahmat, inyo punya anak istri semuanya diberi berkah, inyo punya badannya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Lain semua. Amalkan tiap hari. Ya, ambo izinkan mengamalkannya. Ijazah secara umum, ijazah ammah, dan boleh diajarkan ke murid-murid dimanapun. Ya, ajaztukum. Alhamdulillah. Satu soal lagi ya. Bagaimana sebenarnya tadi sudah beliau jawab. Bagaimana kita untuk taat beramal sementara amal-amal yang dilaksanakan sekarang ada terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan. Di antaranya membaca Yasin bersama kita, merayakan Maulid Nabi kita, bahkan ada yang mengeluarkan fatwa bahwa tai kucing tidak najis. Yang kedua, apa perbedaan Yasin dan Piatu? Mohon arahan dan beda.
Itu pertanyaan terakhir, cari-cari lawan tuh. Yo. Lah ada lawan di situ. Bapak Ibu, dimanapun, di tempat manapun kelompok itu kinilah dong. Sampai ke Paris, sampai ke New York, Washington, sampai ke McGill, Montreal, Kanada, sampai ke Melbourne. Susah lah nyebutnya. Sampai ke Sydney, kawan-kawan kami kan lapor sadanya. Bahkan di Mesir, orang tuh lah mulai muncul. Al-Azhar tuh Bapak Ibu, tahu Al-Azhar? Di mana Al-Azhar tuh? Di Mesir. Di mana kotanya? Kairo. Bahasa Arabnya Al-Qahirah. Kairo tuh ada satu jamiah di situ, universitas namanya Al-Azhar. Al-Azhar tuh akidahnya Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Seperti yang diajarkan di pesantren kita, Bu ya. Mazhabnya ada 4. Kini dominan mazhab Syafi'i. Seperti Darul Ifta. Darul Ifta itu ulamanya banyak bermazhab Syafi'i. Darul Ifta itu lebih tinggi dari MUI gitu. Sebab diakui secara negara, diakui secara hukum. Kalau keluar fatwa, fatwanya ada kekuatan hukum. Kalau MUI mengeluarkan fatwa hanya sebatas saran. Pilihan, tidak wajib. Al-Azhar itu mengajarkan tasawuf. Tarekat diajarkan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Tapi kini Bapak Ibu jadi saksi. Banyak orang pulang dari Al-Azhar anti enggak dengan akidah yang diajarkan di sekolah, di madrasah gitu? Anti. Akhirnya udah usah bermazhab fikih Syafi'i. Udah usah bertasawuf itu zindiq. Ya enggak? Udah usah. Ya emang begitu sudah. Jadi apa cara kita? Maka ambo kemudian kemanapun pergi di wilayah negeri kita selalu menceritakan silsilah. Apa sebab? Supaya orang-orang kau sadar bahwa amalan yang ada di masjid ini, amalan di surau, di madrasah, di ma'had, itu bukanlah buatan orang Minangkabau, bukanlah buatan orang Indonesia, tapi itu dibawa langsung dari Mekah. Itu maksudnya. Tak lebih Bapak Ibu. Ambo menjamin amalan yang ada, baik yasinan, solawatan. Solawat itu langsung diambil dari Imam Madinah, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, guru dari Syekh Abdurrahman Kumango. Kasitunya membiak dalail Pak, solawat. Tapi bukan untuk kematian, untuk amal harian itu aslinya. Cuma dek kita masih syukur amal kematian daripada tidak ada sama sekali. Itu amalannya harian, makanya ada Senin sampai Senin lagi. Coba yang bisa bahasa Arab, adakah di situ tertulis ini kitab solawat untuk orang kematian? Kan ada. Tapi ulama kita dapat isyarat. Dulu ada seorang imam didatangi oleh seorang anak muda mengadukan perihal ayahnya. Ayahnya mati su'ul khotimah, hitam legam wajah ayahnya hangus. Entah ditembakan yo petir, petir bahasa Sunda potu. Buru anak potui ya. Kalau potu tu orang kota dampe itu. Kotonan goda itu potu coba. Kota dampe potui. Entahlah, ya lupa. Entah pakai apa lah. Malaikat maut mencabut nyawanya, mungkin ditembaknya itu Pak. Mungkin dibawanya kapak yang ditonton di anak-anak di Thor tuh. Tung. Itu khayalan Pak ya. Enggak asli itu. Malaikat maut enggak tahu perlakuannya apa. Sehingga gosong. Dilaporkan ke Imam Ibnu Arabi ahli zikir. Ibnu Arabi kunjungi, dilihat, ya Allah, hangus. Maka beliau mulai dari awal berjam-jam salawat. Lalu selesai selawat menjelang subuh. Apa kata beliau? Ya Allah, tolong hadiahkan pahala salawat ini untuk orang nan mati itu. Ditiupnya, ditutup dengan kain. Besok pagi dibuka sama anaknya.
wajahnya kembali seperti semula, cuma sudah meninggal. Berkah berso, itulah rasionya bako ado selawat menuju amin. Mungkin kawan tu wajahnya sudah bercahaya, kan jidatnya bercahaya juga, ya. Cahayanya nak tahu lah warnanya apa, ya. Akhirnya tidak butuh selawat, tidak butuh yasinan, tidak masalah. Yang penting jangan salahkan kami, ya. Kami sampaikan kepada yang anti yasinan, silakan, tapi nggak usah ganggu kami yasinan. Karena dalil yasinan banyak. Iqra'u yasin ala mautakum. Oh Ustaz, ente nggak ngerti hadis itu dhaif. Dhaif kata siapa? Kata Albani. Oke, Albani itu siapa? Ulama yang baru wafat 1999. Jauh sebelum itu Imam Abu Dawud, murid dari Imam Ahmad, kawan dari Imam Bukhari, menganggap hadis ini tidak masalah. Jauh sebelum Albani, ada Imam Ibn Hibban menulis kitab Sahih Ibn Hibban, menganggapnya sahih. Bukan karena sanadnya, tapi karena itu diamalkan oleh ulama salafus soleh. Katanya kalau ada salafus soleh beramal, kita amalkan. Inilah ada ulama salaf mengamalkan. Bahkan tidak beramal juga. Berarti ada perbedaan definisi tentang salafus soleh. Mungkin salafnya belain Jawa. Ya. Salaf awak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Balik, Imam Abu Hanifah. Salafnya mungkin lain, ya. Syafi'i kali namanya, ya. Ahmad bin Hambal, tidak Hanbal, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, lebih kurang itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kok tersinggung, alhamdulillah. Kok leka berubah sudah kok. Ya, jadi kalaulah mulai tanya jawab, minta izin Buya sebelum ngaji. Buya nanti kalau pas tanya jawab kami mohon izin menyebar. Gitu. Beradab Pak, pasangkan adab tuh. Nah, kalau kita beradab rahmat turun, ya, rahmat turun. Lebih Pak. Atuh. Allahumma shalli. Jazakallah. Atu tanyolah ke Buya Saiful. Ambo nak mengerti permasalahan di sekolah. Ya. Nah, insyaallah tajawab dari beliau tu, Pak. Beliau lebih malin dalam fikih daripada ambo, ya. Beliau tu nanti, ya. Kalau beliau langsung pimpinan pondok, Pak. Ya. Banyak Buya, Buya sedonya. Rato-rato, Pak, rato-rato. Tapi kita, wah Jumatan berisik itu kan pertanyaannya. Nah, kalau di Malaysia itu dilarang, di Indonesia ulamanya tidak melarang. Apa ulama atau bukan? Balik Buya le boleh Buya celeng jalan. Merusak tak semayang? Ambo tanya ke Buya, kan Buya lebih tahu. Serius ke Buya? Tak apa ya. Jumat, kemudian kotak jalan. Rusak tak semayang dia? Lagu generasi tak pernah dibahas itu. Oh. Lagu generasi WIB yang tak pernah dibahas. Jadi kata ulama gitu. Lah dua generasi dari Buya Syekh Jarman Nur bin Muhammad Nurin itu tidak dimasalahkan. Dan masalah tu kalau Pak mengecek, maka balian tu awak. Atu coba salah. Ya, kalau di Malaysia emang dianjurkan, ditaruh di depan tu, di kotak tu, ada kotaknya. Orang sudah disiplin, kalau masuk pasti masuk di situ. Lah disiplin orang. Sebab nak ada lain, sudah nak ada barang tu. Kalau rekomendasi ambo yang di Malaysia tu bolehlah diikuti, ya. Cuma masjid awak aman atau tidak? Sudah Jumat, biasanya pas sajadah.
Itu kejadian di Istiqlal Piliang tuh berkali-kali. Gemboknya lah tabah. Kira masalahnya bukan di gemboknya. Ada kunci T, selesai. Jadi itu perlu dibicarakan. Itu usul yang baik, Pak. Ya, usul yang baik. Allah. Ya. Lah sampai konda. Lah, kami turun lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.